Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada, kembali lagi ketemu di acara ngobrol siang, santai tapi serius, aktual, akurat dan berkarakter. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kebetulan beliau ini salah satu alumni SMA 1 Demak. Untuk itu kita sapa dulu beliau narasumber yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ki, ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Selalu jaga imun. Kita itu harus di dalam situasi apapun harus kuncinya sehat, Pak Ki. Siap. Ya. Barangkali tip untuk menjaga kesehatan ada dari Pak Ki. Ini kalau boleh namanya saya panggil Pak Ki atau siapa ini? Ya, panggil pagi. Oh, Pak Ki. Iya. Ada tip tidak untuk menjaga keimunan kita biar tetap sehat, bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari? Selain olahraga memang wajib 1 minggu 2 kali lah, minimal 30 menit. Juga selalu berpikir positif dan riang. Jadi jangan merengut lah. Oh, itu. Pokoknya selalu happy. Masalah pasti terselesaikan. Riang, happy, olahraga tetap Dan tidak dilupakan ya. Iya, betul. Ya. Yang paling pokok itu pikiran kita. Pikiran riang. Iya, Nah, riang ini. dan masalah pasti terselesaikan. Gitu. Nah, ini Pak Ki, kita kebetulan menghadirkan jenengan di studio podcast SMA 1 Demak. Ini kita ngobrol-ngobrol santai kaitannya dengan tema kita, yaitu kontribusi alumni terhadap pengembangan lembaga. Walaupun Pak Ki kalau boleh tahu alumni SMA 1 Demak. Iya, betul, saya alumni tahun 87. 87. Iya, masuk 84. Masuk 84, Keluar 87. keluar 87. Dengan nomor induk 84229. Wah, luar biasa. Kok masih ingat nomor induknya, Pak Ki? Masih sekali, Nah, masih sekali. kalau boleh tahu Pak Ki, ini apa kemudian kenangan dulu dengan sekarang? Apa perbedaannya? Waktu masa tahun 8 berapa tadi? 84 ya. 84 masuk, 87 keluar. Ya. Apa yang menjadikan lihat perbedaan yang jenengan rasakan? Yang pasti dulu saya merasa kebanggaan di dalam itu masih terus sampai sekarang. Dan Kebanggaan sebagai apa, Pak? sebagai warga sekolah di sini, saya sampai sekarang merasakan dan ingin selalu kembali. Kembali ingin ke sini? Iya, selalu ingin kembali, ingin berkunjung seperti itu. Karena saya merasa banyak kenangan dari sinilah saya. Kenangan di SMA 1 Demak. Iya, betul. Oh, gitu. Kalau boleh tahu zaman Pak Ki itu dulu satu angkatan berapa siswa, Pak? Itu 6 rombel kalau enggak salah. Oh, Kelas 10. masih 6 rombel ya? Iya, kelas 10, kelas 1 kalau dulu. Iya, kelas 1. 6 rombel, kelas 2 6 rombel, 3 6 rombel. IPA, IPS? Dulu program fisika dan biologi A1 A2. Oh, fisika sama biologi. A1 A2 yang pertama. Belum ada penjurusan seperti saat ini, IPA, IPS, bahasa. Tidak, jadi A1 A2 A3. Nah, kebetulan sekolahnya masih panggung itu. Panggung itu bagaimana, Pak Ki? Jadi di lapangan basket itu dulu ada namanya gedung itu terbuat dari kayu dan panggung, jadi tidak menyentuh tanah tapi ada cagaknya itu. Oh, itu barangkali yang membuat kenangan. Betul. Yang susah untuk dilupakan. Iya, betul. Terus kita juga dulu oleh Pak Hayat namanya, guru biologi, kita diajari bercocok tanam langsung. Langsung ke lapangannya itu ya? Turun langsung gitu. Dan sampai sekarang terkenang. Nah, ini Pak Ki, bicara masalah kontak alumni, Pak Ki. Siap. Menurut Pak Ki sebenarnya alumni itu yang seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau kita bicara tentang kontak alumni ya, alumni itu memang bagaimanapun kita besar saat sekarang ini tidak terlepas dari gemblengan dulu. Oleh karena itu kontak ini alumni sangat menjadi identitas diri, menjadi identitas diri, menjadi kebanggaan diri, sehingga terpacu untuk mengembangkan diri menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian hari. Oleh karena itu kalau boleh saya cerita, angkatan 87 itu angkatan saya kalau mungkin sudah sekitar 53 tahun ya. Ini sudah pada mapan kalau kita bertemu biasanya saling sharing untuk pasti tidak lepas dari sekolah. Pasti disempatkan dan main ke sekolah. Pasti dalam pertemuan apapun sekolah pasti diskusikan,
buat anu ya, Iya, bahan cerita ya. Iya, bahan cerita. Bahkan juga kita kadang-kadang sedikit walaupun sedikit kadang-kadang kita ya kontribusi walaupun sedikit itu ada. Kemana maksudnya? Ke sekolah? Iya. Waktu perpustakaan kemarin kita juga lomba perpustakaan, kita juga komunikasi dengan sekolah. Kalau boleh tahu seangkatan Pak Ki yang 84 sampai 87 yang barangkali yang dalam konteks lokal di Demak ada tidak Pak Ki? Ini kepala inspektorat kita. Kepala Inspektorat Kabupaten Demak? Iya, Pak Kurniawan itu satu kelas dengan saya, satu angkatan dengan saya. Lalu Ibu Kominfo Demak. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Itu kepalanya juga. Kepala dinasnya? Iya, itu juga dari angkatan 84 87. 84 87. Ada lagi Pak Ki barangkali? Kalau dosen juga banyak. Dosen di IPB ada, di Udip juga ada, bahkan sekarang menjadi orang penting di STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Jakarta itu juga. Kedinasan itu ya Pak? Iya. Alumni SMA 1 Alumni SMA 1. Angkatan 84 keluar 87. Nah, dalam konteks alumni Pak, jelas contohnya angkatan Pak Ki, angkatan 84 ya? Iya. Sampai saat ini masih ada sering komunikasi? Kita 1 tahun sekali komunikasi terus karena ini masa pandemi, kita masih tetap kadang-kadang Zoom, kadang-kadang ada grup WA-nya juga ada, bahkan dua. Ya, khusus untuk bicara-bicara resmi, khusus untuk yang tidak resmi ada. Iya. Dan kita juga sering Zoom. Antar alumni. Nah, kalau boleh tahu yang dibicarakan Zoom itu barangkali ada hubungannya dengan sekolah apa ya, memang kaitannya dengan nostalgia? Ada saatnya kita kangen sekolah dan memikirkan sekolah juga ada saatnya. Ada saatnya. Sering. Bahkan kalau misalnya kita ketemu pasti kita sempatkan dari sini dulu. Dari sini dulu. Bahkan kita juga mengadakan program sowan-sowan ke guru-guru kita. Kalau boleh tahu zamannya pagi, mohon maaf Pak, masih ada Bapak Ibu guru yang masih stay di sini? Yang terakhir itu Bu almarhum Putri. Terus Bu Suci itu juga alumni. Oh, Bu Suci. Ya. Guru pendidikan agama Islam ya? Iya. Terus Bu Tati juga ada guru Prancis ya? Bu Tati sudah. Oh iya, betul masih. Iya, itu juga. Iya. Itu 1 tahun lagi kalau tidak salah. Oh, betul ya. Oh iya. Jadi kalau ini Pak Ki, sebenarnya dalam konteks sedikit berpikir untuk pengembangan lembaga, ada enggak teman-teman alumni itu kemudian memobilisasi tadi yang disampaikan walaupun sedikit itu terprogram atau insidental kayaknya. Insidental ya, tapi setiap kali bertemu pasti kita bicarakan itu untuk menyelesaikan walaupun sedikit ya. Karena kita juga memikirkan teman yang belum berhasil juga kita diambil. Artinya Pak Ki ya, gotong royong ya? Iya, antar alumni kadang ada yang belum berhasil kita tarik, sebisa kita. Maksudnya yang belum berhasil itu bagaimana Pak Ki? Sejauh itu? Kalau pas kumpul begitu kan kita tahu ada yang kurang beruntung gitu. Maksudnya dalam konteks ekonomi? Iya, misalnya seperti itu kita saling tolong-menolong juga. Ada yang punya sudah jadi bos. Ada sekarang yang mempunyai perusahaan yang cukup besar di Jakarta yang terkait pengadaan barang itu. Nah, itu biasanya merekrut teman-teman kita yang kalau ada yang kesulitan. Sampai sejauh itu Pak Ki ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak Ki, ini jenengan itu kok bawa baju korpri Pak Ki. Kalau boleh tahu jenengan itu alumni 84 sampai 87, sedikit profilnya jenengan itu biar adik-adik siswa SMA 1 Pak ini lebih tahu seniornya ternyata pakai baju korpri ini di mana saja dan bagaimana awal semenjak alumni kemudian kuliah di mana atau bagaimana? Saya kebetulan kan alumni 87. Lalu sebetulnya saya terima PMDK waktu itu namanya ya. Ya, PMDK di Unila sebetulnya di Universitas Negeri Lampung, tapi saya tidak ambil di jurusan fisika. Tapi kan saya ngambil yang D3 matematika di Jogja. Di Jogja. Ya. Apa itu? UNJ. Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau dulu namanya IKIP Karangmalang. Terus dari D3 itu kami melanglang buana ke Timur selama 7 tahun. Karena ikatan dinas. Setelah D3 ada ikatan dinas? Iya, ke Timur. Betul. Tapi saat itu Timur masih NKRI? Betul sekali. Belum
Belum mana ya? Belum jadi negara sendiri ya? Masih ikut NKRI. Nah, di Timur Tengah berarti sudah kedinasan ya? Iya, 7 tahun di sana. Terus kembali ke SMA, mengabdi di SMA 2 Demak. Oh. Lalu tahun 2013 mengabdi di SMA 1. SMA 1 Demak. Ya, alhamdulillah bisa kembali ke apa yang diinginkan tadi ya? Iya, kembali SMA 1 Demak. Alhamdulillah tahun 2016 kebetulan menjadi kepala sekolah di SMA 1 Meranggen. Oh, kepala 1. Nah, kebetulan hari ini pakai korpi karena pas tanggal 17. Oh, iya. Karena begitu. Jadi terakhir kepala sekolah. Iya. Itu yang pendidikan, yang pekerjaan formal. Ada yang barangkali aktivitas di luar pekerjaan formal? Kalau tidak, saya dengar Pak Ki juga sekretaris organisasi profesi guru tingkat kabupaten Demak ya? Kepala bidang, Pak. Kepala bidang. Oh, kepala bidang loh itu. Ya. Saya lihat sekretarisnya kok Sugiarto itu siapa? Sama, guru SD itu. Oh, saya kira itu. Saya yang kepala bidang kode etik dan pengembangan profesi. Berarti bukan jenengan. Bukan. Itu PGRI yang lain ada enggak, Pak? Organisasi kemasyarakatan, Ormas, NU, Muhammadiyah, ada FDI, saya takmir masjid ya Islam. Oh, takmir masjid ya. Di mana, Pak? Ketua takmir masjid Baitul Mukmin desa Daleman ya. Oh, Daleman. Sekarang berarti domisili di Daleman? Iya, betul. Istri di Daleman juga. Daleman juga. Ya. Istri 1 atau 2? Kalau boleh tahu nih. Alhamdulillah 1. Alhamdulillah 1. Putra 2 dan kemudian alumni sini semua. Oh, sampai segitunya anak-anaknya disuruh. Iya. Ini, tapi mohon maaf Pak Ki, kalau era saat ini, ya. Era Yunasi, misalnya jenengan ndak barangkali susah loh Pak Ki. Yunasi itu. Dulu ketika saya itu kan sama tes juga ya. Ndak maksudnya masuk di SMA Demak kan kalau sekarang loh, karena saya kan tidak masuk Yunasi ya Pak. Iya. Tapi artinya jenengan itu mengajak memang anak Pak jenengan juga ikut sampai di SMA Demak apapun caranya gitu ya. Iya. Apapun SMA Demak harga mati. Kan kita sudah memberi contoh anak-anak saya. Seperti sekarang saya ambil sekolah walaupun sudah tua sekolah lagi misalkan itu kan sebetulnya nilai yang paling tertinggi adalah memberi contoh pada anak-anak generasi muda. Orang tua saja kita tetap sekolah dengan tekun walaupun dalam posisi daring kan begitu. Sehingga dia terpacu. Sekolah itu untuk kita sendiri juga untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita memberi contoh saja. Kalau pagi boleh tahu Pak terakhir pendidikannya? Sebetulnya saya S2. Oh, S2. Matematika juga. Matematika juga. Tetapi sebetulnya kemarin tuh ada miss ya. Sebetulnya ketika lulus S2 itu kami mendapat di promotor yang di UNS itu sebetulnya berkesempatan sekali sudah diterima di program JICA itu, JICA itu untuk ambil S3. Tapi karena kondisi waktu itu masih jauh-jauhan sama S3 kita kompak dulu bangun yang kokoh chemistry dulu dalam rumah tangga itu ya. Harus. Akhirnya sekarang tetap di S2 saja. Oh, di S2. Ada enggak niatan di S3? Ada. Insya Allah ada. Termasuk untuk niatan di SMA 1 Meranggen. Betul ya. Ada lagi niatan untuk naik ke pengawas atau kepala KCD atau kepala dinas ya? mengalir. Oh, mengalir. Saya kira kerja sebaik-baiknya dulu, berikan yang terbaik saja itu dulu. Nanti hasil itu tidak membohongi proses. Oh iya, yang penting berikhtiar semaksimal mungkin Pak Ki. Berikan yang terbaik di mana kita bekerja. Kalau boleh tahu Pak Ki, jenengan di SMA 1 Meranggen tahun 2016 sampai sekarang. Iya, betul. Sudah berapa tahun itu Pak? Berarti 5 tahun ya. Sudah 5 tahun. Barangkali biar adik-adik siswa SMA Demak bangga punya senior jadi kepala sekolah SMA Demak. Ada enggak prestasi yang jenengan poles di SMA 1 Meranggen sana? Alhamdulillah ketika saya di sana tahun ketiga meloloskan anak-anak di tahun ketiga berarti 2016, 2017, 2018 nah? Ya, iya itu kita meloloskan anak-anak di tingkat ASEAN juara 2 bola tangan mewakili Indonesia pernah. Iya. Lalu untuk olahraga yang lain juga mewakili PON untuk panahan juga ada. Lalu untuk sepak bola malah 5 tahun kali berturut-turut juara Kabupaten Demak mewakili di tingkat provinsi terus. Apa trik dan strategi Pak Ki dalam rangka untuk mengolah kemampuan yang dimiliki SMA 1 Meranggen? Saya identifikasi dulu. Kalau saya bersaing dengan SMA 1 Demak terkait dengan prestasi akademiknya tentu saja kita harus tahu diri lah.
Oleh karena itu saya harus mencari celah di mana kekuatan SMA 1 Meranggen. Ini kok Pak Ki kok sudah pesimis kalau kemampuan akademis SMA 1 Demak kok apa? Sebetulnya kalau kita lihat dari inputnya saja dari waktu itu masih menggunakan NEM ya. Itu kita masih jauh karena memang grade-nya masih, iya. Gitu. Tapi juga banyak yang pintar karena tahun ini juga ada yang masuk di arsitektur Undip. Yang alumni SMA 1 Meranggen? Iya. Jadi di kedokteran juga sudah ada. Namun demikian kalau untuk lomba-lomba di bidang akademik kita kalau menyamai sudah dulu lah. Tetapi untuk yang lain kita jangan terlalu jauh lah, minimal mendekat. Betul. Mendekat. Tapi untuk yang lain harus kita push sekuat mungkin. Semaksimal mungkin ya. Iya, dan alhamdulillah tahun ini lolos sebagai sekolah penggerak. Termasuk programnya Pak Mas Menteri itu ya. Iya. Sekolah penggerak ya. Iya. Di Kabupaten Demak kalau boleh tahu berapa Pak Ki? Se-Jawa Tengah hanya 24. Kalau Demak 2 dan waktu seleksi kita berangkat pertama. SMA 1 Meranggen sama Karangtengah ya. SMA 1 Karangtengah sebagai sekolah penggerak. Iya. Selamat Pak Ki ya. Siap. Jadi, sekolah penggerak kalau boleh tahu apa itu Pak? Jadi sekolah penggerak itu program dari Mas Menteri ini yang intinya adalah melaksanakan merdeka belajar baik guru maupun siswanya dengan goalnya akhir adalah profil karakter pelajar Pancasila. Nah itu yang endingnya. Iya endingnya. Jadi kita kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa belajar itu bersentral pada anak, melayani anak sebaik-baiknya, memerdekakan anak, mengeksplorasi anak supaya merdeka dalam hidupnya. Iya. Nah endingnya tadi supaya anak-anak berkarakter Pancasila. Pak, memahami nilai-nilai Pancasila. Siap. Mulai saat sila pertama sampai di sila kelima itu Pak Ki ya. Baik, dan itu didukung oleh program-program yang lain oleh sekolah penggerak itu dengan program dari UNICEF itu. Iya, UNICEF ya. Program RUT namanya, program anti perundungan. Nah, ini juga kita yang alhamdulillah SMA 1 dipercaya untuk itu. SMA 1 Meranggen ya? Iya, untuk program anti perundungan Pak Ki ya. Iya. Jadi saya cari celah yang harus bisa melewati SMA yang lain. Kalau celah akademis kita jangan terlalu jauh lah. Jangan terlalu dekat. Iya. Tapi cari celah-celah yang lain untuk bisa harus bisa dia. Iya, karena memang SMA 1 Demak ini bidangnya ikonnya ya kalau. Nah, tapi ini paling tidak sudah dikejar. Nah, ini berkat salah satu kontribusi alumni SMA 1 Demak di instansi dan yang dimiliki oleh SMA 1 Meranggen kebetulan. Nah, terus kemudian Pak Ki, menurut jenengan ada enggak situasi yang baru di SMA 1 Demak? Barangkali ada masukan untuk SMA 1 Demak yang saat ini atau bagaimana? Saya sebetulnya berharap SMA 1 maju ke adiwiyata tingkat yang ASEAN Eco itu. Iya. Kemarin kan sudah kita rintis ya Pak ya. Jadi adiwiyata nasional di atasnya lagi Asia. Ada Eco namanya Eco dan ini sebetulnya tinggal maknil saja. Moga-moga tahun depan atau tahun mendatang. Tidak dimaksud SMA 1 Demak atau SMA 1 Demak. Saya kan tadi lingkungan sini saya berharap itu meningkatkan lagi supaya menjadi sekolah yang tingkat ASEAN untuk Eco. Nah terus kemudian Pak Ki, alumni misalnya nanti kita mengusulkan untuk tingkat yang lebih tinggi lagi nasional Eco, alumni mau dukung enggak Pak Ki? Selalu. Selalu. Kebanggaan saya sampai saat ini di SMA 1 Demak selalu ada. Kalau misalnya sekarang podcast minta kamera untuk alumni kasih tidak kira-kira? Kalau angkatan saya insya Allah siap ya. Nanti untuk ini Pak Ki, jadi pengembangan media itu penting untuk video insya Allah ini. Nah ini nanti jadi nanti disampaikan ke para alumni SMA 1 Demak membutuhkan video untuk itu Pak Ki yang untuk pembuatan film itu Pak. Kalau ini kan permanen, tapi yang di luar kita komunikasi ya nanti dengan alumni ya. Ini bagian daripada amal jari alumni Pak. Kalau nanti dipakai oleh SMA 1 Demak, berarti jariahnya dan amalnya akan selalu mengalir untuk para alumni. Amin. Terus kemudian ini Pak Ki, menurut jenengan Pak Ki, ada enggak sebenarnya tanggung jawab alumni untuk mengembangkan sebuah lembaga pendidikan? Karena begini Pak Ki, kita itu kan dulu mau tidak mau juga pernah berproses di sana. Jenengan amati
kalau secara pengamatan jenengan ada enggak sebenarnya tanggung jawab alumni untuk sana? Sebetulnya ada, hanya masalahnya gini, antar alumni kadang masih belum ngeklik betul. Antar angkatan tuh belum ngeklik. Itu kalau boleh tahu kenapa kok belum ngeklik lagi? Selain tersebar di seluruh Indonesia. SMA Satu Demak tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku itu dari kita. Namanya Pak Muhammad Nurhati. Bicara masalah komunikasi dengan para alumni belum ngeklik itu antar angkatan. Jadi kalau sesama angkatan alumni itu ngeklik betul. Tapi kalau sesama angkatan ada sudah lintas angkatan ya. Iya, kan ini tahun 26 menurut saya kita kelahirnya itu SMA 1 Demak itu kan kemarin itu kalau tidak salah ke 56. Nah itu mau mengakomodir seluruh angkatan itu yang dulu pernah reuni akbar ketika saya masih guru SMA 2 pernah terlaksana. SMA 2 Demak? Iya. Menginisiasi? Enggak, ketika saya masih jadi guru di SMA 2 Demak pernah terlaksana reuni akbar antar angkatan. Iya. Tapi sekarang waktu itu dikomandoi Pak Gubernur kita itu Pak siapa? Bibit Waluyo waktu itu. Oh, Pak Gubernur Jawa Tengah. Iya, betul. Loh, kalau boleh tahu Pak Bibit itu apa juga alumni sini, Pak? Betul, alumni angkatan pertama atau kedua. Angkatan pertama atau kedua? Iya. Kalau tidak salah angkatan kedua atau iya. Alumni SMA 1 Demak sudah banyak Pak ya? Jenderal ya sudah ada. Jenderal ada. Iya. Seangkatan Pak Ki ini kalau jenderal ada? Kalau saya ini dulu Kapolres Demak ini pernah. Kapolres Demak? Iya. Seangkatan? Iya, seangkatan. Kalau boleh tahu sekarang? Kalau boleh tahu berarti sekarang di Akpol kayaknya. Oh, dosen? Iya, dosen di Akpol. Dosen Akpol? Iya. Ada enggak yang di Mabes? Ada itu adik kelas saya ada. Bintang berapa Pak kalau boleh tahu? Saya masih kurang tahu tetapi ada. Yang di Mabes Polri ya? Ada. Ada. Enggak. Ada enggak kira-kira menurut pemikiran Pak Ki selaku alumni untuk bisa mengkonsolidasikan segala potensi alumni sehingga marwah alumni SMA 1 Demak ini itu masalahnya. Jadi untuk ngeklikan itu kesulitan yang pertama adalah di mana apakah dia itu mengalumi kita apa tidak. Jadi kita sudah sama-sama tua. Iya. Sehingga kita usahanya terlalu banyak. Iya. Jadi masalahnya sebetulnya hanya kalau misalnya itu bisa menyatukan saja, itu kumpul saja waktu reuni akbar itu. Loh, reuni akbar tahun berapa Pak? Waktu jenengan itu kalau tidak salah sekitar 2000-an lah ya. Tahun 2000-an? Iya. Pernah digagas ada acara itu ya? Ada. Di mana? Di sini. Oh, di SMA 1 Demak? Di SMA 1 Demak. Jenengan hadir? Hadir. Nah, ketika itu sudah terkumpul bubar lagi. Iya. Faktornya gara-gara juga ya karena pengurusnya sudah saling bubar kemana-mana. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi kepala dinas dan seterusnya. Iya. Padahal mohon maaf Pak, potensinya besar sekali. Potensinya besar ya? Potensinya besar sekali. Berarti besar sekali. Ribuan sudah. Karena kita tuh sekali keluar itu kalau tidak salah itu 430 kalau berarti kalau dihitung pagi itu akan berapa berarti? Waduh, angkatan berapa ya? Yang jelas saya saja waktu itu nomor induk saya 229, itu saya di 15. Berarti ini mungkin sudah banyak yang tidak terdengar pagi. Iya. Tapi potensinya sangat besar karena banyak yang berhasil juga. Jadi ada yang kalau dari sekarang ada sudah menjabat jadi di manajer di BPJS juga ada di Jakarta ada. Terus kepala dinas pendidikan tapi di bidang PAUD ya ada di Kalimantan juga ada. Di PLN itu juga ada pejabat dari SMA 1 Demak. Menteri Pak Ki. Kalau menteri tingkat kabinet Jokowi ini saya belum tahu. Belum tahu. Ya, belum dengar ini. Belum dengar alumni SMA Demak. Nah, gubernur kan ada tadi. Iya, menteri. Ada. Kalau DPR Pak Ki. DPR saya juga kurang mungkin ada tapi jenengan karena itu antara angkatan kan tidak nyambung ya. Bisa nyambung. Nyambung. Ada enggak Pak Ki kira-kira ikhtiar alumni untuk bagaimana membentuk satu forum alumni SMA 1 Demak biar terkoordinir, terstruktur organisasinya? Sebetulnya pengurusnya ada. Iya. Pengurus secara yang nasional mengurusi seluruh alumni sebetulnya ada. Kalau boleh tahu siapa Pak? Itu namanya kalau tidak salah Dr. Adayayu, Bu
Bu Yayu namanya kalau tidak salah ya. Terus Pak Sri Eriadi. Loh, Pak Sri Eriadi? Iya. Itu alumni SMA 1 juga? Alumni SMA 1 Demak juga. Yang nganu Pak Ki ya, mohon maaf sudah pensiun ya? Iya. Nah, yang itu yang beliau itu yang sebenarnya pengurusnya. Tapi barangkali anu Pak Ki sudah kedaluarsa pengurusannya. Nah ini mungkin moga-moga ada lagi ya, mungkin ada lagi. Loh, moga-moga ada lagi, jenengan berarti mestinya jenengan ikut juga menginisiasi biar kelihatan anu lagi. Gitu ya. Iya. Kalau nanti kalau diam-diam semua alumni ya akhirnya tidak ada peran. Padahal kemajuan sebuah lembaga bagi sekolah salah satunya juga. Betul. Untuk perguruan tinggi juga alumni sangat mempengaruhi. Iya, bahkan ini loh Pak, alumni Undip kan punya yayasan IKA Undip ya. Universitas Semarang itu kan pernah. Nah saya tantang, ada enggak kontribusi belum alumni ada, sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Loh ya Diano pagi di handle di saya tidak janji, tetapi moga-moga kalau nanti setelah ini coba kami minta komunikasi antara angkatan lagi kalau bisa dapat kontaknya. Coba kami tak hubungi untuk pengurus yang lama. Coba. Apa para alumni tidak ada koordinasi dengan pihak sekolah, database alumni berapa, dan sekarang kan zaman canggih toh Pak? Iya. Barangkali bisa hanya begini, katakanlah kita di media massa itu ya, kalau kita ngeklik seseorang, kartu kita kan baru tahu. Iya. Nah itu kan dibutuhkan waktu. Seandainya kita sudah tahu duluan kan enak gitu. Atau jangan-jangan khawatir kalau alumni nanti ditarik urunan. Udah ya. Karena apapun itu kita berpikir bahwa kita sudah dibesarkan, iya, betul. Sudah banyak pengalaman. Tadi saya cerita sampai sekarang saya tuh masih kalau dengar SMA 1 Demak dimanapun. Saya ini Pak, saya doakan Pak. Bahkan dengan satu desa saja kalau ketemu di perantauan, itu lebih akrab dengan SMA-nya. Dulu saya pernah kerja di Timur, begitu ada seorang komandan dari sana yang dari begitu dari SMA 1 Demak, adik kelas saya. Ya, saya langsung ngeklik merasa gitu. Iya, langsung. Merasa satu nasib, iya, satu perguruan atau nasib. Yes. Dan sampai sekarang terjalin komunikasi yang intens. Seperti itu. Jadi perantauan sangat berarti sekali kalau kita ketemu alumni sesama alumni lebih satu alumni sama Demak itu Pak. Dan kemanapun kita pergi tidak khawatir. Tidak khawatir. Lah ini pertanyaan saya juga ini Pak udah lama di SMA Merangkin hampir 5 tahun lebih. Ada enggak wacana kembali pengen ditempatkan di SMA sebagai kepala sekolah ya? Ayo. Ini jujur keinginan itu pasti ada, kembali ke alma mater itu pasti ada, tetapi harus mengalir, harus dilalui dengan proses yang baik. Nah, proses yang baik pasti hasilnya nanti akan baik. Keinginan itu pasti ada untuk mengabdikan di sini kembali itu pasti ada. Gitu ya. Oke. Kita mengalir. Kita berharap pengelola podcast ini pagi jadi yang terbaik kepala sekolahnya. Amin. Tapi nanti kalau jadi kepala sekolah jangan lupa pada junior-juniornya Pak, karena banyak junior-junior alumni SMA 1 Demak. Ini tidak bohong ya, kalau saya menerima katakanlah misalnya ada lamaran yang misalnya dari SMA 1, kita juga terketuk. Iya. Loh, ini dari SMA 1. Prioritas. Iya, tanpa harus mengurangi Pak ya. Iya. Nah, ini Pak. Ini Pak, menurut Pak Ki itu idealnya alumni itu bagaimana Pak dalam membangun sebuah itu, apakah kemudian hanya biasa-biasa saja atau saya pernah belajar atau kunjungan kerja ke suatu SMA. Itu justru yang peran paling besar untuk itu malah alumni. Iya, saya pernah, tapi saya mau nyontoh caranya, caranya antara sekolah dan alumni itu bisa ngeklik itu. Sampai sekarang saya belum bisa. Ya, ada satu sekolah yang alumni sangat mendukung sekali. Level SMA? Iya, level SMA. Di mana itu Pak? Saya di daerah Magelang kalau salah. Oh, Jawa Tengah ya? Iya. Jadi, swasta atau negeri Pak? Negeri. Itu alumninya juga sangat kompak gitu. Kompaknya di mana Pak? Ya, memberi kontribusi ke sekolah itu bukan main. Dalam bangun ruang kelas RKP baru, rehab. Paling tidak untuk mensupport kegiatan-kegiatan itu. Jadi katakanlah saya punya toko begitu, ada kegiatan apa kita supply. Itu jadi kalau misalnya kesulitan lomba itu tidak perlu menggunakan dana BOS, dengan BOP, dengan alumni itu cukup. Berarti ya Pak, dana alumni itu punya dana abadi.
untuk operasional kegiatan sekolah itu ya? Bisa jadi atau bisa juga langsung komunikasi dengan alumni tadi ya. Terkoordinir. Iya, itu. Sangat bagus sekali Pak Ki ya. Iya, jadi kalau lomba-lomba itu misalnya hanya membutuhkan, misalnya yang pernah saya lihat sendiri, dia membutuhkan angkutan, ya kita supply gitu. Angkutannya dari alumni. Iya. Sedikit tapi bermakna. Iya, tapi beda bentuk membangun ruang atau mengkelas. Karena Pak Ki, kalau itu kan terlalu ya. Kecuali kalau alumninya ada menteri Pak Ki. RKB, menteri support ke luar negeri SMA Kudus kalau tidak salah, saya lupa. Itu dari alumni, pernah harus ikut ke Finlandia. Kompetisi internasional. Iya, itu yang biaya alumni juga, selain orang tua sama alumni. Karena begini Pak Ki, kalau tidak salah itu pendapatan sekolah sumbernya kan sangat terbatas Pak Ki. Iya, sekarang hanya tinggal 2, BOS dan BOP. BOP ya, jadi tetapi masih bisa memanfaatkan dana alumni, sebenarnya bisa kalau misalkan diberikan kita ruang bisa, ya. Iya, diberikan ruang untuk itu. Asal bisa akuntabel, betul. Masih diberi ruang untuk alumni. Masih diberikan ruang ya. Iya, hibah dari alumni masih diberi ruang. Pak Ki, semasa itu alumninya bisa seperti tadi yang ceritakan itu. Nah, itu masalahnya yang karena begini Pak Ki. Adik-adik jenengan di sini itu setiap hari full mengajukan proposal kegiatan. Ada lomba ini, ada lomba ini. Kadang sekolah itu kewalahan. Saya tahu persis. Ya? Saya tahu persis. SMA 1 itu pengalaman. Enggak pernah diem SMA 1 itu pokoknya. Iya. Setiap hari masa pandemi pun masih banyak kegiatan, lomba A, lomba B, lomba C. Padahal juga mohon maaf, barangkali juga tidak sama dengan di SMA 1 Merangin. Sama kondisinya tapi berbeda saja. Berbeda. Mana ini setiap hari kok proposal tanda tangan. Saya lihat itu Pak Kepala Sekolah yang ini. Anak itu ke ruang Kepala Sekolah PD-nya minta tanda tangan tuh setiap hari. Proposal kegiatan ini. Saya tahu persis kalau SMA 1 bukan main. Saya bangga. Makanya gitu Pak Ki, kalau bisa dikoordinasikan yang baik alumni itu menjadi luar biasa. Nah, ini berarti ya Pak, kerja keras kita harus apa itu bisa mengkoordinir itu sebetulnya kuncinya. Sebetulnya kalau itu bisa sudah misalnya sekolah punya database-nya, terus kita bisa tahu kontak personnya, itu sebetulnya enak, saya mau bantu itu. Sangat itu ya. Dan barangkali menurut, kalau saya kan tahunnya seangkatan saya tuh saya bisa mengkoordinir lah, katakanlah bisa ketemu lah atau kita ke sini bareng bisa. Tapi untuk antar angkatan tuh yang paling sulit karena kita tidak kenal ya, kenalnya nanti udah pada tua ada. Kalau sepanya di mana? Sepanya di mana? Baru nanti ngeklik itu. Kalau belum itu, kalau bisa ini usul ke Pak Kepala Sekolah ini dikasihkan ruang khusus untuk ruang alumni ini Pak Ki. Biar kebetulan kalau alumni mau ke sini ada meja dan kursinya gitu loh. Oh, itu malah bagus. Iya, biar nanti kalau bisa ruangannya disediakan oleh sekolah, perangkat kursi dan mejanya alumni nanti yang ngisi. Kalau itu nanti bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Yang penting itu bisa akomodir dulu, bisa mengkomunikasikan. Tapi antar alumni bisa sudah ngeklik belum Pak sebenarnya saja ini masih biasa-biasa saja ini? Kalau antar alumni belum begitu ngeklik ya, tapi kalau masing-masing alumni itu sebetulnya sudah ada sebetulnya kalau saya kira. Wadahnya ya, masing-masing angkatan tuh ya. Ada angkatan 52, angkatan 50, angkatan 49. Nah, itu masalahnya mana yang angkatan 40 harus ketemu siapa aja, itu yang kesulitan. Istilahnya ini ya, komandannya ya. Atau pimpinannya. Ya. Pimpinan angkatan. Ya, itu siapa, saya harus hubungi siapa sampai sekarang. Atau misalnya sebagai koordinatornya, ketua OSIS-nya saat itu atau bagaimana. Kalau boleh tahu Pak Ki dulu waktu jadi SMA ini prestasinya apa Pak Ki? Sampai segitunya sekarang jadi kepala sekolah SMA 1 Merangin. Waktu itu prestasi terbesar saya adalah mewakili SMA 1 Merangin ketika sepak bola. Enggak, maksudnya waktu jadi sekolah SMA 1 Demak. Prestasinya jenengan itu apa? Ya sekolah tidak itu saja atau ya memang jenengan itu banyak peringkat 1 atau bagaimana di SMA 1 Demak itu jenengan? Dulu ketika terendah peringkat 9. Jenengan? Iya. Karena dulu masih ada ranking ya? Iya. Jadi peringkat 9 dari berapa? Jangan-jangan dari 10-an? 36 atau 38. 38. Ya. Berarti 10 besar. Nah, kalau diparalelkan. Nah, itu yang kan A2 hanya satu kelas. Oh. Jadi A2 itu satu kelas, A1 satu kelas, yang 4 itu A3. Enggak, maksudnya kalau diparalelkan jadi satu, hanya beda juga ya. Kalau sekarang kan IPA kan ada 10. Iya, kalau saya dulu kan
jurusan biologi 1 kelas, jurusan IPA fisika 1 kelas, jurusan IPS 4 kelas gitu. Ya waktu itu ada kesan yang paling menarik di luar tadi di Pak almarhum Hayat tadi ya. Iya. Tantangan itu apa Pak? Ayo sekolah, apakah disiplin seperti sekarang? Disiplin. Saya pernah mengalami terlambat namanya oleh Pak Sarimo itu kebetulan mungkin kesiswaannya ya mungkin ya. Ya saya dihukum betul. Jadi dihukum maksudnya? dihukum fisik betul. Jadi saya tidak pernah terlambat. Saya kadang pakai sepeda, kadang. Dari mana? Dari Sayung. Oh, Sayung itu berarti asli jenengan? Iya betul. Naik sepeda? Iya. Sepeda itu sepeda motor apa sepeda Honda? Sepeda Honda dari Sayung? Iya. Terlambat. Saat itu masuknya di SMA Untempat jam berapa? Jam 7. Sama sampai saya ingat saya jam 7 ya. Terlambat. Pernah? Iya. Dihukum? Iya. Dimasukkan, boleh masuk tetapi ya kena hukuman fisik, suruh jongkok Disiplin. Sejak dulu memang SMA kita memang disiplin. Anak-anaknya fighting spiritnya untuk sekolah betul-betul iya. Jiwa untuk betul-betul iya. Jadi saya merasakan itu. Persaingannya juga tinggi. Kadang-kadang turun-turun aja enggak berani kalau kita itu tahu saingan kita ya. Karena nanti di perguruan tinggi kan saingan kita juga gitu. Gitu. Iya. Nah, kalau ini kan semenjak saya sih tidak alumni sini Pak, tapi ketika saya pindah dinas di sini, ritme Bapak Ibu guru dalam menjalankan sistem pembelajaran ini sangat ketat lagi. Termasuk mohon maaf ada istilah banyak tugas. Bapak mata pelajaran A tugasnya. Jadi kalau satu hari itu ada 5 Bapak Ibu guru, berarti ada 5 tugas. Zaman pagi itu ada tugas seperti itu atau memang tidak ada Pak? Seingat saya ya Pak, kalau dulu kan pulangnya sampai setengah 1 saja, jam 13. Kalau sekarang setengah 4. Karena pandemi setengah 3. Karena kita alhamdulillah PTM terbatas Pak. Tapi oleh Pak Mas Menteri sekarang kan sudah di regulasinya sudah diperlonggar untuk kalau gurunya juga kita sudah memakai RPP 1 lembar. Iya betul. Terus sekarang yang terbaru tadi di sekolah penggerak untuk Merdeka Belajar itu sesuai dengan kemampuan dan minat anak, bakat anak. Ya kan kedepannya nanti akan seperti itu lagi. Jadi memberi kebebasan Merdeka Belajar untuk anak-anak baik juga gurunya. Ya menurut Pak Ki setuju tidak dengan program dan idenya Mas Menteri seperti itu? Sangat setuju, sangat bagus sekali. Menurut saya sangat bagus sekali. Jadi bukannya tidak malah menurunkan ritme anak nanti yang terbiasa banyak tugas, yang terbiasa sama di sana juga banyak tugas tapi kan sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri. Oh, di kelompok-kelompokkan? Iya, jadi dari awal sudah ada diagnostik ya, dinasti screening lah. Iya, untuk anak ini sukanya gaya belajarnya seperti ini dari awal sudah itu. Jadi betul-betul sesuai minat, merdeka dia untuk memilih mata pelajarannya. Gitu ya. Iya, yang disukai. Walaupun tetap dibekali minimal di kelas 2-nya dibekali kalau anak yang suka IPS tidak boleh memilih IPS semua mata pelajaran yang dipilih, harus ada IPA-nya 1. Lintas minat. Iya. Tapi tidak harus ini tidak. Jadi berarti ini kembali ke konteks alma mater Pak Ki. Berarti kalau zaman dulu dengan zaman sekarang dari segi ketertiban, disiplinan, kepatuhan berarti hampir sama ya. Dulu Pak, untuk kita bisa mengerjakan soal-soal tugas-tugas dari guru namanya PR dulu kita itu sampai mencari buku sendiri sampai dijual di Lowak itu saya lakoni Pak itu karena gurunya kalau misalnya gurunya mengajar terus dia meletakkan buku di meja, terus dia pergi keluar, kita cari itu bukunya, kita cari sendiri di toko Loa itu sampai segitunya, karena kita pengen bisa. Saking motivasinya itu. Dan itu rata-rata teman-teman semua. Nanti kita rame-rame ke pasar Loa Johar. Berarti hampir teman-teman itu memiliki spirit yang sama ya? Iya, kebetulan saya di A2 itu kayaknya saya rasakan seperti itu. Kompetisinya nggak dikasih saja, kita nyari bukunya. Kalau misalnya gurunya ngajar ini karangannya ini itu enggak. Kita cari, kalau dia pergi bapak guru kita keluar, bukunya dicatat, ditulis. Terus nanti kita cari di Loak sana. Bahkan dicari penyelesaiannya. Iya. Didiskusikan sama teman-teman. Iya, sama dulu juga tugas-tugas juga banyak. Dan tidak cengeng. Tidak cengeng. Nah, ini penting bagi SMA 1 Demak.
khususnya yang saat ini juga tidak cengeng, apalagi saat ini kan banyak media pagi, tidak seperti zaman dulu. Sekarang Google klik di tinggal link, iya, lihat bisa semua pagi. Iya. Enak, lebih enak. Iya. Jadi saya kira kok kalau mengeluh sebetulnya ya boleh sih mengeluh, tetapi kalau keluhan itu tidak menyelesaikan masalah. Harus ya. Ini biar kata-kata buat adik-adik SMA 1 Demak ini seniornya mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Betul, lebih baik dikerjakan. Nah, ini pagi terakhir pagi. Siapa? Guru yang paling terkesan siapa pagi? Zaman jenengan? Di SMA 1 ini Demak, iya. Saat itu waktu ada 2 sebetulnya yang saya kagumi. bukan saat itu loh. Tidak. Ya. Laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Iya. Nah. Itu Pak Agus Salim, Guru fisika, fisika dan Pak Dr. Sumantri ya. Sumantri. Iya. Nah, apa yang kemudian menjadi paling terkesan dengan dua beliau ini? Sabarnya minta ampun. Sabarnya dalam melayani anak itu bukan main. Yang nakal. Pak guru fisika, yang Pak Sumantri guru Pak kimia kalau tidak salah. Oh, kimia. Iya. Lah kok sabarnya minta ampun itu karena faktor saya bisa merasakan bagaimana menghadapi anak-anak yang nakal seperti apapun, karena bagaimanapun karena anak itu dari karakter keluarga berbeda itu banyak. Tidak pernah merasa menunjukkan kemarahannya di depan anak. Dan ini dua ini sekarang sudah almarhum lagi ya? Pak Dr. Sumantri sudah kalau misalnya. Yang satu Pak Agus Salim, Pak Agus Salim juga sudah ya? Saya malah belum dengar. Oh, katanya idola kok ya harus diupdate terus apa ya? Itu karena kesabarannya pagi. Nah, kalau guru, sekarang teman yang paling saat itu menjadi teman yang paling terkesan siapa Pak? Di antara seangkatan dengan 84 itu? Saya punya teman namanya Didik Darmadi ya, kepala kantor pos dulu. Sekarang? Kebetulan sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Teman perjuangan, teman nyontek, teman mondok. Oh, teman di pondok dulu, pagi pernah di pondok. Insya Allah bisa. Alumni pohon mana kalau boleh? Yaudah, ini hanya sebentar saja. Oh, ya sebentar. Yang penting saya melandasi punya dasar yang kuat untuk tidak mudah diombang-ambingkan di kemudian hari. Dan benar ternyata kalau anak-anak kita tidak punya dasar agama yang kuat, sekarang gampang diombang-ambingkan oleh kepercayaan yang paham-paham yang dalam penting agak nyimpang ya. Iya. Nah itu perlu didasari oleh dari awal tuh. Pak, sebelum diakhiri Pak, closing statement Papa pesan untuk adik-adik SMA 1 Demak yang saat ini masih belajar maupun alumni khususnya yang di bawah jenengan dan umumnya secara alumni di seluruh Indonesia tadi, untuk alumni yang SMA 1 Demak mulai awal hingga akhir. Ya, untuk teman-teman alumni mungkin antar angkatan ya, mari kita kalau bisa ya kita bisa komunikasi dengan intent lagi sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk sekolah kita, bagaimanapun kita dibesarkan di sini. Sedangkan untuk adik-adik saya yang sekarang masih menimba ilmu baik di perguruan tinggi maupun masih sekolah SMA, tadi saya sudah katakan kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik, selalu berpikir positif, ceria, semangat. Satu lagi, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak Ki atas kehadiran dan waktunya bisa hadir di studio podcast SMA 1 Demak. Jangan lupa dan jangan kapok Pak Ki main ke studio podcast SMA 1 Demak. Terima kasih kembali, saya senang merasa kalau boleh tahu nanti suatu saat alumni bisa diajak main ke podcast, kita siaran lagi. Dan ini kalau setelah ini saya juga akan menghubungi teman-teman, ayo kita ikut ngisi podcast. Ya betul, biar adik-adik punya semangat dan spirit yang kuat Pak. Ini yang paling ada ngekliknya, nanti kami tak hubungan dengan Kominfo teman. Iya betul, nanti diajak ke sini Pak, biar ada sinergisitas antara alumni dengan sekolah di dalam bangun visi. Siap. Visi dan tujuan oleh sekolah. Terima kasih ya. Namanya Bu Edah Cahyar ini. Oke, kita tunggu hasil dari alumni SMA 1 Demak. Bismillah. Itu para pemirsa podcast SMA 1 Demak, kita sudah di penghujung acara. Kita tadi ngobrol santai kaitan dengan alumni SMA 1 Demak dimanapun berada untuk bisa tetap melakukan aksi-aksi yang positif demi kemajuan SMA 1 Demak. Alumni maju, sekolahnya pasti akan hebat pula.
Sampai ketemu nanti pada episode berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di podcast SMA 1 Demak. Akhirul kalam wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.